Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back, kita balik lagi. Kita balik lagi di channelnya Mem Yuri, tapi dengan segmen yang berbeda. Benar. Wow. Hari ini kita bahas apa? Hari ini kita bakal bahas homofon. Homofon. Yang sebelumnya kita bahas homonim. Homonim. Hari ini kita bahas homofon. Nah, kali ini kita akan bahas homofon, tapi dengan pemaparan dari mereka berdua. Biarkan mereka, karena sebagai gestarnya, maka mereka harus menjelaskan apa itu homofon dan juga contoh kata-katanya. Oke, kita mulai dari Riri. Dari Riri. Kan ini supaya ini nggak terduga dari Riri. Oke, Ri, jelasin Ri. Tapi pakai bahasa Inggrisnya dulu, Ri. Bahasa Inggrisnya apa arti dari homofon? Okay, so homophones are words that pronounce the same, but maybe spelled different and have different meanings gitu. Maksudnya apa, Pi? Nah, jadi maksudnya homofon itu adalah kumpulan kata yang dimana dia memiliki cara sebut atau bunyi yang sama, cuman dengan spell yang mungkin sama dan ataupun ada yang berbeda, tapi tulisan serta meaningnya itu berbeda, seperti itu. Kita perjelas, tulisannya beda. Tulisannya beda. Oke, pengucapannya bisa sama, bisa aja hampir sama. Oh, bisa sama persis atau hampir sama. Iya. Terus penulisannya ya? Penulisannya sama, meaning. Oh, meaningnya berbeda. Meaningnya berbeda. Oh, sih. Contoh deh kalimatnya kayak apa, biar teman-teman yang lain tuh pada ngeh. Contohnya apa? Yang pengucapannya sama tapi beda arti, dan tulisannya bisa jadi hampir sama ataupun ada yang sama. Yang paling gampang itu, yang paling banget sering kita temuin tuh hour. Hour. Kepunyaan milik kita dan jam. Hour as in hour. Penyebutannya sama, tapi tulisannya sama nggak sih? Hour kita dengan hournya jam. Beda. Penulisannya yang berbeda kan? Berbeda. Ya, tapi artinya juga beda. Betul. Pengucapannya sama. Oke. Gitu. Kita dengan jam. Next, apa lagi? Ada misalkan contoh I sama I saya sama I mata. I sama I mata. Itu sering ditambahin S nggak sih? Eyes. Enggak ya? Kalau singular dia I doang. I doang. Nah, jadi penulisannya beda kan? Penulisannya beda. Cuma waktu mengucapkannya hampir nyaris sama ya. I dengan I. Oke, next, what else? Two. Tiga nih. Udah tiga. Two untuk. Two, dua. Sama two juga. Two juga. Iya. T-O. T-W-O. Yes. T-O-O. Oke. What else, Big? Apa ya? Apa? Ayo. Katanya banyak banget. Contoh yang simple kayak hear. Hear di sini sama hear mendengar. Oh ya, itu sering banget. Ya, kadang-kadang kita kalau ngucapin hear itu kadang ada yang nyebutin hear. Padahal penyebutannya salah ya. Harusnya hear. R-nya agak sama sebenarnya. Coba Kak, spelling yang benernya gimana? Spelling yang benernya gimana? Kalau mendengar. Hear mendengar kan H-E-A-R. Nah, disebut Here. Oke. Kalau di sini? Kalau di sini H-E-R-E. Here. Oke, itu dia. Apalagi yang ditemukan ya? Apa ya? Ada bow. Bow sama bow. Kan bunyinya hampir sama. Bow sama? Itu mah nanti. Bukan yang oh ini aja nih. Apa
Now dengan no. Now. Oh ya. Iya, Now iya. sama no. Now sama now. Itu nyebutinya now sekarang kan. Yang kalau tahu no. No. Hampir No. mirip kan? Iya, hampir Now, mirip no. tipis banget. Now, K-nya nggak dibaca kan? Enggak. Kalau itu K kan? N-O-W. O-W, tapi K-nya nggak disuarakan. Iya, K-nya silent. Now and no. Nah, Oke. yang mirip-mirip itu Mirip-mirip ada itu. mem. Apa tuh? New. New baru sama new mengetahui juga. Nah, Itu dia. Iya. new. Itu bentuk keduanya ya? Iya. Iya. Ya, new baru sama new. Mengetahui. Mengetahui. Gitu. Wow, apalagi ya yang sering banget kedengeran. Hmm, Si melihat, sama si laut. si laut. Kalau si perempuan beda. Itu she. she. She, lebih tegas. Iya. H-nya ya, Iya. she. Ini berarti antara si melihat dengan si laut. Sama huruf C kan bacanya si juga. Heeh. Nah itu si fit sama C. Si mata, si melihat, si laut sama huruf C, si. Oh iya, Alfabet C. huruf C, si gitu ya. Oke, apalagi ya yang sering didengar? Apa ya? Audiens kita punya ini nggak sih? Punya advice nggak sih? Iya. Kita kan punya audiens loh. Baru kali ini di channelnya Mem Yuri ada audiens ya. Benar. Jadi Ayo, jadi nanti kalau dengar ada suara-suara di luar sana yang tidak masuk dalam frame, itu adalah audiensnya Yes. kita ya. Oke, penonton bayaran. Kan kalau di acara TV kan ada penonton bayaran. Oke, apalagi nih yang sering didengar? Apa ya? Tadi kan here, sekarang there. 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 Sama apa tuh? There. There di There sana. There di sana. There mereka There mereka. sama There. they are. They are. There. Disingkat jadi Iya. There. there. Oke, Iya. betul. Oh, ini ada where di mana Where. sama where Where make. Where ya menggunakan iya, ya kan iya, memakai iya. itu juga kan beda kan ya Iya, antara beda. di mana sama memakai. Nah, iya. Jadi sebenarnya banyak banget ya kata-kata yang kita sering temukan dalam belajar bahasa Inggris yang pengucapannya itu nyaris sama ya, tapi ternyata mereka memiliki arti yang berbeda. Nah, tujuan kita mengetahui itu ya untuk memperkaya vocabulary. Betul banget. Dan juga pada saat nanti kalian disuruh buat kalimat, tahu dong menggunakan katanya yang mana yang paling tepat gitu kan. Karena nanti abis ini kita nanti punya games. Betul. Iya, betul. Kayaknya udah siap aja ya. Jangan-jangan dia udah siap, udah mempersiapkan gitu ya. Sudah. Kita nanti ada game sebagaimana kalian membuat kalimat dari kata yang nanti kita sebutkan. Nah, tujuannya memang sekali lagi ini untuk memperkaya vocabulary dan juga membuat melatih kalian untuk memiliki kemampuan menyambungkan kata dengan kata menjadi sebuah kalimat. Nah, keluar dikit dari konteks itu, Mem mau nanya, kan kalian sudah sekarang masuk ke perguruan tinggi, udah lepas dari SMA. Siapa tahu yang nonton channel ini adalah banyak anak-anak yang masih belajar. Susah nggak sih membentuk sebuah kalimat dari kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris? Buat kalimat loh ya, Iya, buat iya. kalimat dari sebuah kata. Susah nggak? Susah kalau aku pribadi karena Kenapa? apa maksudnya kan banyak nih kata-kata gitu. Maksudnya buat milih yang pas dan enak nih kira-kira yang mana sih? Kalau aku personal itu yang bikin susahnya. Apalagi kan ada ini kayak homofon, ada homonim ini yang kayak kita mikirnya oh yang ini bukannya gitu. Tapi kok kayaknya bukan deh artinya gitu. Jadi penyesuaian aja sih, penyesuaian kata-katanya itu yang bikin agak susah sih. Jadi justru makin kamu belajar lebih dalam lagi masalah linguistik ini, makin membuat kamu merasa oh berarti belajar membuat kalimat itu masih harus terus ya, Iya. bukan cuma berhenti. Saya sudah punya kemampuan bahasa Inggris terus berhenti. Ternyata masih banyak lagi yang harus digali. Kalau Riri sendiri punya kesulitan nggak, Ri, membuat sebuah kalimat dari kata yang ada dalam bahasa Inggris? Kurang lebih sebenarnya sama kayak Kak Taufik sih. Untuk biar
orang-orang ngerti apa yang kita Kita maksud. itu Iya. seperti apa, itu masih suka kesulitan lah gitu. Cuman karena setiap hari terus berlatih, jadi lama-kelamaan semakin bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Oke, berarti modal pertamanya apa dong untuk membuat sebuah kalimat? Karena kan kalimat itu modal kita untuk bicara kan. Iya. Jadi modal kita untuk speaking adalah kalimat-kalimat yang ada. Nah kalau gitu sebelum kita bicara bahwa bagaimana caranya speaking yang baik, buat kalimatnya dulu. Nah yang menjadi modal utamanya apa? Vocabulary bukan sih? Vocabulary. Betul. Vocab Paling ya. Iya. Iya. Pembendaharaan katanya kita harus banyak. gitu. Nah, jadi salah satu tujuan kita memperkenalkan homonim, homofon, dan sebagainya ini adalah untuk memperkaya vocabulary. Ternyata kata itu banyak sekali dalam bahasa Inggris ya. Bahasa itu kaya banget ya, Betul. bukan cuma satu. Kalau yang biasa lihat kamus, satu doang cuma dapatnya, Iya. satu doang taunya, ya kan? Ternyata kalau kita belajar lebih banyak lagi, banyak yang masih perlu kita update. Betul. Oke, kalau gitu, nanti kita siap dengan games ya. Siap. Setelah video ini, di video berikutnya kita akan main games dengan membentuk kalimat membentuk kalimat dengan menggunakan kata-kata yang hampir sama tadi, ya. Oke, kalau gitu jangan skip. Ya, kita lanjutkan ke video berikutnya. Like, share, dan subscribe-nya pasti. Udah begini. Nah, ingat ya, karena ini adalah collabs antara channelnya Mem Yuri sama channelnya Ece, ya kan? Karena ini pengajarnya Ece nih semuanya nih ya. betul. Jadi kalian juga harus masuk ke channelnya Ece untuk melihat tidak hanya bagaimana belajar bahasa Inggris bareng anak-anak Ece, tapi juga aktivitas-aktivitas yang ada di Ece, di English Club. Oke, udah dipromosiin loh nih. Iya. Promosi gratis nih. Udah dipromosiin gratis. Oke, kalau gitu thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.